Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta IHT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi ketiga. Sesi ketiga ini nanti akan disajikan oleh fasilitator, yaitu tema kali ini tentang profil pelajar Pancasila. Untuk itu Bapak Ibu nanti mohon diperhatikan dengan serius materi profil pelajar Pancasila ini yang disampaikan oleh Ibu Fajar. Untuk selanjutnya, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk itu, salah satu peserta bisa memimpin doa sebelum acara dimulai. Dipersilakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai IHT pada sore hari ini atau siang hari ini, kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Mike. Pak Nanang masih mute, diaktifkan. Terima kasih Bu Santi atas doa yang dipimpinnya. Untuk itu kami persilahkan narasumber Bu Fajar untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Nanang, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik saya sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Sebelum masuk ke materi kita pada siang hari ini, mungkin saya akan ada sedikit cerita. Mungkin sebagai pengantar atau bisa dibilang sebagai ice breaking juga tidak apa-apa. Ada seorang guru ngajar di kelas 2 SD. Nah, dia ngajar matematika. Bertanya kepada muridnya. 10 kurang 5 itu berapa? Semua murid itu diam, nggak tahu. Akhirnya dia bilang gini, saya analogikan dengan kalian memiliki 10 buah pisang yang masak. Terus kalian makan 5, sisa berapa? Ada seorang anak menjawab gini, Ibu, semua pisang itu sudah masak semua. Langsung ibunya bilang, sudahlah, kan mau dimakan. Nah, anaknya langsung jawab lagi, kalau begitu 10 kurang 5 sama dengan 0. Karena 10 buah pisang itu sudah saya makan semua. Pengajaran dari cerita ini, seorang guru itu akan membentuk mindset karakter peserta didik di masa akan datang. Nah, berangkat dari cerita ini, saya akan memberikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana tugas asinkronus yang telah dikerjakan kemarin Bapak Ibu? Apakah ada masalah? Tidak ada, atau Bu. ada Tidak ada, Bu. Ada Ibu. Lancar. Tugas asinkronus yang kemarin itu kan membuat profil pelajar Pancasila tentang apa yang profil diharapkan dari seorang pelajar, kemudian tentang keterampilan dan karakter dari seorang pelajar Pancasila. Mungkin kalian sudah baca modulnya ya, yang setelah dibagikan. Nah, sekarang Ibu akan share screen tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil kelulusan yang bertujuan
menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Kemarin yang sudah kerjakan asinkronus itu kan dilihat ada 6 dimensi penjabaran dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar yang memiliki profil ini memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut ke dalam hidupnya sehari-hari. Kata kunci dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Pelajar yang memiliki profil Pancasila yang berkebinekaan global memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Kata kunci atau elemen kunci yang menjadi profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global itu adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi seperti berbeda suku, tetapi masing-masing membawa kebudayaannya, kemudian saling bergaul sehingga saling menukarkan budaya-budaya yang positif. Kemudian gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kata kuncinya atau elemen kunci profil gotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Biasanya ini diterapkan dalam pembelajaran yang misalnya seperti kayak proyek gitu, adanya proyek, kemudian praktikum seperti ini ya. Selanjutnya adalah sikap mandiri. Profil mandiri yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap hasil dari proses belajarnya. Kata kuncinya yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi. Ini mungkin yang terjadi selama PPKM ya, selama pandemi ini. Jadi belajar dari rumah secara mandiri. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ini bernalar kritis ini cara berpikir abad 21 ya. Nah, kata kuncinya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran,
merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Bernalar kritis ini hampir di semua praktikum maupun pada saat presentasi atau diskusi. Yang keenam adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, ini seperti membuat produk dari seperti membuat makalah itu termasuk produk ya. Seperti membuat poster itu termasuk produk. Jadi dia bersifat kreatif. Elemen kunci dalam profil kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini memiliki kegunaan merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Kegunaan profil pelajar Pancasila ini juga ada sebagai kompas, yaitu rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Juga merupakan tujuan akhir dari program dari segala pembelajaran dan kegiatan di satuan pendidikan. Dari pemaparan ini tentang profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta kegunaannya bagi setiap pelajaran atau bagi pembelajaran di kurikulum satuan pendidikan sekolah. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Dipersilahkan Bapak Ibu peserta IHT yang ingin bertanya dari paparan narasumber tadi. Monggo silakan. Baik, Pak Nanang, terima kasih. Saya mencoba menanggapi Silakan. apa yang disampaikan oleh Bu Fajar tadi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kalau saya simpulkan, intinya bahwa pelajar Pancasila ini diharapkan nanti setiap proses pembelajaran, ya tadi disinggung bahwa dianggap sebagai kompas, penunjuk kan gitu ya tadi itu. Ya, kita diharapkan nanti sebagai pendidik atau pengajar, setiap aktivitas yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu mengarah kepada profil-profil tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam setiap rencana yang kita buat atau modul bahan ajar ini harus keenamnya itu tampil, atau cukup istilahnya karakteristik materi yang kita sampaikan itu tidak perlu semuanya dimunculkan atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bu Fajar. Oke, Silakan. ada yang mau mencoba jawab? Oke, kalau begitu keenam dari profil pelajar Pancasila itu tidak harus muncul dalam setiap tema dari pembelajaran. Itu tergantung dari karakter, misalnya budaya pada saat suatu topik itu dibahas ya. Tergantung dari budaya sekolah, kemudian tergantung dari tema yang dibahas, kemudian maupun ekstrakurikuler yang dilaksanakan.
Jadi tidak harus semuanya itu masuk. Tergantung tema yang akan dibahas atau diangkat dalam suatu materi pembelajaran. Oke, Gitu. satu lagi Bu Fajar yang terkait dengan Jadi, pelajar Pancasila. Ini pernah saya baca itu ada satu budaya bangsa kita yaitu gotong royong, tetapi dari tinjauan sudut yang berbeda itu ternyata juga bisa melemahkan. Artinya begini, gotong royong itu kan kebersamaan ya, bersama untuk iya, melakukan sesuatu, bersama menghasilkan sesuatu. Tetapi diakui atau tidak, kita bisa menerima juga pendapat ini bahwa di dalam bekerja secara bersama-sama itu pasti nanti sedikit banyak akan muncul sifat menggantungkan pada orang lain, bergantung pada orang lain. Nah, menurut Bu Fajar, bagaimana kira-kira pendapat ini kalau dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila? Nah, makanya pada setiap pembelajaran itu dalam kaitannya dengan ini ya, pembelajaran di sekolah itu sebelum melakukan pembelajaran dalam, kan kalau di kelas itu kan peserta didiknya banyak. Nah, supaya untuk meminimalkan ketergantungan peserta didik satu sama lain, itu biasanya dibuat kelompok kecil-kecil. Jadi setiap orang memiliki peran, sehingga dapat tercapai gotong royong yang seharusnya, yang positif, bukan yang negatif ya. Biasa kan kalau di kelas-kelas itu anak-anak kalau sudah selesai Ya, ya. saling lihat dong seperti itu. Makanya dibuat kelompok yang kecil-kecil biar semua orang berperan. Seperti itu Pak, menurut saya. Baik, terima kasih Bu Fajar. Kembali ke moderator, monggo. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu peserta IHT. Untuk itu, dari paparan ini mungkin kita bisa simpulkan tema yang disajikan oleh narasumber tadi, ya kedengaran nggih. Kedengaran Pak. Nah, jadi tema yang disampaikan oleh narasumber tadi itu yaitu profil pelajar Pancasila, salah satu program sekolah penggerak di mana profil pelajar Pancasila itu kan terdiri dari 6 dimensi. Jadi 6 dimensi kunci. Profil pelajar Pancasila itu kita memang mengarahkan sesuai domainnya Ki Hajar Dewantara, yaitu pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dari 6 dimensi itu, kalau kita simpulkan seperti yang dipaparkan tadi oleh narasumber, 6 dimensi itu saling berkaitan satu sama lain, tidak parsial. Jadi 6 dimensi itu saling tumbuh bersamaan. Tidak berdiri sendiri, saling berkaitan, saling mendukung, sehingga diharapkan 6 dimensi itu tumbuh bersama-sama, sehingga siswa itu bisa menunjukkan jati dirinya sebagai pelajar Indonesia, pelajar yang sepanjang hayat, yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Itu penguatan dari saya sebagai moderator. Saya rasa cukup pemaparan tadi ya yang disampaikan oleh Bu Fajar sebagai fasilitator, sebagai narasumber. Saya yakin kita bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh narasumber. Sekian Bapak Ibu paparan materi yang disampaikan oleh narasumber Bu Fajar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.